Pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Tempat dimulai di Moji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pengawas madrasah Kecamatan Menjeng yang saya hormati Bapak Ibu Guru DPK ASN Kecamatan Menjeng. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini sampai besok tanggal 15-16 Juli 2022 kita melaksanakan kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka dengan keadaan sehat walafiat. Salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang jadi niat kita, kegiatan kita mulai siang ini sampai insya Allah besok sore sesuai agenda diberi oleh Allah kelancaran, kesehatan, mulai dari berangkat sampai pulang diberi Allah keselamatan. Amin Allah. Al-hadiniya laumul fatihah. Amin, terima kasih. Sebelum acara yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Madrasah, perlu diketahui Bapak Ibu Guru semuanya bahwasannya sesuai schedule acara pada siang hari ini sampai insya Allah besok, setelah acara sambutan dari Bapak Nurhuda selaku Pengawas Madrasah kita, dilanjutkan nanti materi implementasi kurikulum merdeka yang mana insya Allah nanti juga tak akan istilahnya gak mungkin kita laksanakan ya. Jauh atau dekat, tahun besok atau tahun lusa, itu pasti ini juga kita laksanakan. Oleh karena itulah kenapa pada siang hari ini kita laksanakan kegiatan ini. Yang pertama, paling tidak sebelum guru-guru non-ASN di Kecamatan Menjeng itu mengerti dan paham, kita selaku nakoda di depan, kita selaku orang yang pertama di Kecamatan Menjeng, selaku ASN itu paham dan mengerti sebelum guru-guru non-ASN itu paham. Terus yang kedua, kenapa kegiatan ini dilaksanakan jauh dari kota kita, di kota Batu Malang, supaya lebih konsentrasi kita dalam materi. Kalau di dekat rumah itu biasanya itu ingat suami dan ingat istri, ingat anak. Kalau di sini yang di rumah biarlah di rumah, yang di sini ayo kita konsentrasi mencari ilmu bekal kita untuk menerapkan kurikulum yang terbaru. Ada dua materi nanti yang akan disampaikan. Yang pertama, ini nanti implementasi kurikulum merdeka disampaikan Pak Khairul Anam ya, dari PJ Pergunung. Dan yang kedua nanti dari pengawas madrasah kita. Mungkin di hari ini ya, di hari ini setelah pembukaan ini nanti full kita sharing, kita memberi kita mendapatkan ilmu dari transformasi dari Pak Anam tentang implementasi kurikulum ya. Dilanjutkan insya Allah besok pagi. Nah, besok pagi insya Allah sekitar mungkin 1 jam saja, jam 8 sampai jam 9 ya. Nanti full Abauda yang memberikan materi tentang kepegawaian kita
Setelah itu sesuai agenda nanti jam 9 kita outdoor itu ya, tembak pembelajaran di luar. Nanti kita secara intern mana yang nanti kita tuju, outdoornya nanti ada beberapa tempat nanti yang akan kita tuju. Monggo kita sepakati nanti di sela-sela atau setelah acara ini. Kemarin Pak ada yang usul nanti malam minta ke alun-alun, monggo, drivernya siap-siap saja. Tapi kalau nanti terlalu malam ya monggo langsung masuk ke kamar masing-masing aja istirahat, tidak ada masalah. Nah, kondisional saja nanti. Yang penting di malam hari ini, di hari ini dan besok, ayo kita fokuskan, mencari ilmu tentang kurikulum yang terbaru yang akan kita laksanakan. Itu sedikit ya dari saya. Selanjutnya kepada Aba Nur Huda selaku pengawas madrasah untuk memberi sambutan dan membuka secara langsung pelaksanaan di siang hari ini sampai insyaallah besok siang. Kepada Aba Nur Huda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada Bapak Syamsul Anam MPD selaku Ketua PC Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Gresik yang dirahmati Allah, Bapak Ibu ASN atau juga DPK Kecamatan Menjem yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi Allah nikmat yang mudah-mudahan kita berangkat dalam keadaan selamat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kembali ke rumah bisa mengamalkan ilmu kita. Oleh karena itu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salam tetap teraturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memotivasi kita untuk tetap berjuang di jalan Allah dan selalu mengingatkan kepada kita untuk yakin dan bersandar kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan memberikan ilmu kalau kita tidak mau belajar, tidak akan merubah sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang bermutu kalau kita tidak mau berubah. Oleh karena itu maka kita patut bersyukur pada Rasulullah yang senantiasa memberikan keteladanan dengan jihadnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini mungkin kita akan banyak menimba ilmu tentang bagaimana kurikulum merdeka, bagaimana belajar yang merdeka, dan kita sebagai guru-guru penggerak di madrasah kita nanti setidak-tidaknya kita tahu wawasan tentang kurikulum merdeka ini karena kita adalah ASN. Nah, sebelumnya kami juga selalu mengingatkan, marilah kita tunjukkan bahwa kita orang-orang yang bisa diterima dimanapun kita berada. Kita adalah ASN yang sangat dibutuhkan oleh madrasah karena mohon maaf ada beberapa teman kita dikembalikan ke kantor sehingga setidak-tidaknya itu akan menjadi apa ya istilahnya, mohon maaf, aib bagi madrasah atau jadi guru itu ya. Oleh karena itu monggo kita menjadi orang yang diterima di madrasah dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Tanpa belajar seperti ini maka kita jadi orang yang stagnan. Ketika ada teman kita tanya, kita tidak tahu perubahan-perubahan yang ada di dunia pendidikan lah. Oleh karena itu marilah kita niat untuk mencari ridho Allah. Insya Allah dengan niatan kita Allah akan senantiasa menambah ilmu kita dan Allah akan meneguhkan perjuangan kita di madrasah. Selanjutnya saya informasikan untuk
Nah, sekalian kemarin saya diminta data terkait dengan apa namanya zakat yazis, itu adalah kewajiban dari penghasilan kita karena kita ada di Kemenak. Kita ini orang yang bekerja di Kemenak, mencari kehidupan di Kemenak, maka zakatnya itu diharapkan untuk lewat Kemenak zakat profesinya. Nah, insya Allah semuanya akan menerima hanya 2,5% dari penghasilan kita, bukan sisa penghasilan tapi gaji kita ya, tidak termasuk PPP, tidak termasuk sisa tukin, dan insya Allah tidak terlalu berat, nggak ada yang lebih dari 200 ya, tidak ada yang lebih dari 200 ya. Nah, oleh karena itu mohon ini adalah amanah yang harus kita laksanakan, jangan sampai ini menjadikan hambatan barokah dari rezeki Allah yang diturunkan kepada kita. Nah, oleh karena itu ikhlas kita menerima dan semoga menjadi manfaat bagi orang lain ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan mohon maaf, ini kemarin ada laporan yang baru dipanggil semuanya ya. Kami di digocok bersama teman-teman sapa sing binaan guru lanang. Sapa sing binaan guru lanang, saya itu lanang itu menjaga papat tidak terkait dengan laporan pengaduan pedofilia. Saya sampaikan ke panjenengannya, apa pedofilia itu. Nah, ini guru itu kan harus literasinya mampu, nanti dicari lebih jauh apa pedofilia. Jadi guru itu laki-laki ngerabak muridnya terkait dengan auratnya, sehingga sudah masuk lapor ke kantor Kemenak, mudah-mudahan tidak muncul ke ranah hukum, karena ini ada satu di PHK dan akan masuk ke ranah hukum kalau itu ya. Makanya kemarin sempat dirahasiakan ya. Ini mohon untuk betul-betul teman-teman yang ada di Benjeng ya, ini adalah kebetulan rabi mana kondo bojone gitu loh ya. Ya ini saya sampaikan penting karena ini adalah terkait dengan harkat martabat diri dan institusi Kementerian Agama. Kalau tadi masalah kompetensi bisa di-upgrade oleh kita, kalau ini adalah masalah sosial dan spiritual, dan tentunya adalah keimanan dan bagaimana kita berempati dan bersimpati pada orang lain. Oleh karena itu mohon hal-hal ini tidak ada ya di diri kita ya. Mungkin itu sebagai awal, insya Allah besok kita tindak lanjut dengan hal-hal yang lain nanti untuk pembukaan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka acara BIMTEK implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru ASN Kecamatan Benjeng secara resmi kita buka. Dan untuk selanjutnya demi efisiensi waktu kami persembahkan kepada Pak Anam untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman semuanya. Kepada Pak Anam kami persilakan. Allahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salatu wassalamu ala batu Allahumma sholli ala Maulana Muhammad. Bapak, yang saya hormati Pak Uda, sangat tidak pernah di rumah kayaknya, keliling saja. Di fotonya itu saya lihat kemana-mana. Saya ini kasihan sama rumahnya istrinya, tapi sama rumahnya saya ini kasihan. Pertama kamarnya kalau tempat itu. Tapi yang saya hormati juga dan Bapak semuanya, alhamdulillah. Mungkin nanti seharian ini atau semalam nanti kita akan bersama-sama berdiskusi aja ya, diskusi saling sharing. Karena saya agak grogi Pak Tri, teman ASN saya agak grogi saya. Kami yakin Ibu Bapak ini sudah memiliki pengetahuan luas. Oh gitu. Oke, tapi sebelum itu kita tepuk tangan dulu. Nah, karena kita tepuk tangan bersama-sama.
Hasan Benjang. Saya. Ya, saya mesti menilainya kenapa pas saya coba ada yang begitu. Terus pilihannya mesti kalau enggak oke, yes, sukses berhasil. Parlementer adalah kemenang. Mesti kenapa enggak bilang Hasan Benjang? Bukan naam gitu enggak begitu ya. Enggak pernah saya temukan di mana. Kalau yes, oke, hebat, luar biasa. Jadi apa ya, performance agama atau kan orang Jawa kenapa enggak Hasan Benjang nggak pernah termunculkan. Itu artinya pola pikir, frame tentang kita. Nah karena itu kita bersama-sama bagaimana mendelok bagaimana kurikulum ini dilaksanakan seperti apa, wujudnya kaya apa, karena begitu masif di beberapa media di laman apapun akan muncul merdeka. Bahkan kadang-kadang cenderung ada orang membosankan aja, ada orang bukan tidak menguasai sepenuhnya, tapi kadang-kadang merasa sudah menguasai sepenuhnya sehingga disampaikan itu tidak pas. Terbaru aja kemarin lusa saya malam-malam menghubungi kepala sekolah sekian di sebuah pertemuan. Saya dikenalkan beberapa item IKM. Ternyata bisa menyampaikan ternyata di proyek belajar Pancasila itu profil itu saya sampaikan bla gitu. Kemudian yang protes, tuh tidak begitu Pak konsepnya gitu katanya. Terus yang benar bagaimana? Yang benar nanti itu proyek ini digabungkan dengan mata pelajaran sehingga anak yang sholat duha istighosah itu masuk pada dimensi ketuhanan yang Maha Esa, ketakwaan yang Maha Esa dan keimanan. Saya diam aja. Terus saya dengar lagi, cukup Pak ya, iya Bapak itu konsep yang tidak sesuai. Saya tidak bilang tidak salah, tidak sesuai dengan normatif yang diajarkan dalam proyek profil itu. Di proyek profil ini dipisahkan dengan mata pelajaran, dipisahkan dengan ekstrakurikuler menjadi kokurikuler. Dia pada posisinya tidak di atas dan tengah-tengah, tapi tersendiri. Ada modulnya, ada asesmennya, ada raportnya dan sebagainya begitu. Dia tak mengatakan, kalau begitu saya susah Pak dari jamnya. Ya nggak susah kalau dipelajari, tapi masih nggak ya. Nah celakanya, besoknya orang yang ngomong ini itu dia punya jadwal memberi materi ke orang lain tentang proyek. Saya langsung bilang ke teman-teman PA itu, kalau sudah seperti ini konsepnya akan beda. Nah ini contoh-contoh. Karena itu Bapak, saya yakin Bapak juga sudah baca di Google, tinggal ngomong aja kurikulum merdeka, mesti muncul berbagai macam, atau klik aja masuk di Merdeka Mengajar, mesti muncul berbagai bentuk model yang ada. Oleh karena itu kami yakin sudah bisa. Tetapi yang penting bagaimana kita merekonstruksi konsep itu menjadi sebuah alur. Kami yakin Bapak ini ketika melamun pinter kan, melamun aku duduk di tepi pantai, ada ombak bergelombang-gelombang, angin seperti bahasa menusuk jiwaku, di samping seseorang dan di samping begitu mencintaiku. Wah enak kalimatnya, tapi coba rekonstruksi dalam tulisan. Bisa enggak? Mungkin Bapak menangis dulu ketika buat surat terus salah dibuang kertasnya ya. Begitu. Jadi ini bagus kalimatnya, tapi ketika rekonstruksi ditulis akan susah. Nah ini nanti kita hanya rekonstruksi konsep dan bisa bersama berurutan. Okay? Tapi sebelum sebelum itu bagus sekali butuh kenalan dulu kita barangkali cek kenal gitu lah ya. Jika sawangannya boleh berdiri, boleh duduk. Oh saya duduk aja. Berdiri taruh tinggi. Nanti saya sekali saya tak berdiri, saya tak duduk sekali-kali begitu. Nah, ini Bapak Ibu nama saya. Ini sama Bapak yang S3 nggak selesai. Ini kapan selesainya ini? Nah, dibilang teman saya ya, nama saya kuliah itu ya, ganti mana? Tapi kan S3 S4 lagi gitu itu. Ya, nah selain merangkap Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok bisa senangnya merangkap? Karena pagi siang. SMA juga gitu pagi siang. Dan ketika SMA ini tidak bisa lulus bersama karena waktu itu tunasnya bersamaan, Eptanas bersamaan, sehingga harus salah satu saya mengambil SMA-nya. Ini sekolahnya pagi siang kan agak banyak. Seru juga gitu, senengannya belakrak begitu. Kemudian S2-nya di kemudiannya ini, kalau misalnya di Karangrejo juga bersih. Kalau ujung tengah ke Karangrejo yang mampir, lurus ke tengah-tengah masjid sebelahnya itu ada rumah bagus, cat putih tinggi lantai 2. Nah itu benar tangga saya dan sekolahnya. Masa tanpa ada keranjangnya,
belakang sudah ada pintu akan terkunci selalu karena kunci rusak ya enggak. Jangan dikunci Pak, ditutup plek itu udah bisa gitu saya. Oke. Ada orang ini enggak ada orang sama sekali. Nggak ada anak saya kecil-kecil, dia terbuka full, tidak dikunci. Apa yang ada di atas yang anaknya mal istri satu saja Pak. Sana tuh. Asia. Tentu saja kebetulan beliau pada di SMK Negeri 1 Sidayu. Dulu di guru SMK Negeri Manyar terus tarik istri baru dekat. Nama anak saya dari Gabriel Galat sama Gabriel Aganan memang namanya. Gabriel Filipi Sauki, Galat Islam Al-Farabi, kemudian Damar Islam Kesatria Putra Anam, kemudian kecil Kaisar Dasal Anam. Jadi nama-nama memang dibuat cukup diingat sehingga banyak orang ke saya itu mana kira nama anakku Pak, anak sama dengan nama kok enak diceluti gampang gitu, tapi nggak mutai gitu. Ada yang kasih nama kadang-kadang Ali. Nah ini Bapak Ibu beberapa anak di beberapa luar negeri yang saya dengan istri, kan sampai beli sama nunggu meloko. Jumpa itu di jalan ini ketika di Istana Raja Thailand itu, kemudian ketika di Singapura, kemudian di Jepang juga. Ketika di Jepang saya nggak bisa melakukan foto, pokoknya di Dubai saya foto gitu. Oke, nah dengan ini saya sementara di SMK Al-Miro, kemudian di Perguru, kemudian di Komisi Pendidikan dan di Dewan Karma, kita dilakukan di Pati, dengan berat bersama Allah ini. Bisa di ujung dunia di SMK Al-Miro di lapangan sekolah kasih baru, dulu di SMA-nya, sekarang di SMK-nya. Kalau di depan itu ada bunyai saya, siapa bunyai saya di depan kayu? Kata Pak TPF, TG. Ya, siapa yang di depan Kemenak ya, yang bunyai saya siapa namanya? Kata Pak ya? Bumimin. Ya, ini ketua bagian. Bosnya ada pemiliknya. Saya ini bagian sapu, membantu bagian nyapu, membersihkan itu aja. Tapi kalau dia itu bosnya, jadi habis dari Kunengal Bangusio beliau yang melakukan cuma bagian sekali nyapu sampahnya di bawah bersih. Oke, kemudian pernah di Australia Besar Education Program, ini program kemitraan di Australia yang waktu itu mengembangkan pembelajaran tematik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengasih materi pelajaran tematik, waktu itu dulu yang mengembangkan saya dan tim. Jadi saya tim material sama tim IKIP Malang itu yang membantu di satu Jawa itu pengembangnya. Kalau waktu itu Bapak Ibu sedang mengembangkan tematik, itu tematik yang bersifat campur. Kalau sekarang tematik bersifat juskan mix sudah jadi satu, nggak muncul lagi indikator atau mata pelajaran. Kalau dia masih muncul, jika kita buat peta indikator itu atau peta konsep itu temanya apa, baru muncul ini bahasa Indonesia dengan indikator ini matematika indikator ini. Kalau sekarang tidak lagi dan itu kan kita menjadi mix, menjadi jusnya. Kemudian pernah di HES Education Program. Ini program yang cukup menarik, karena program yang dimotori oleh orang-orang Amerika waktu itu, sehingga sempat diikutkan lomba CSR pendidikan perusahaan se-Indonesia. Dan saya ingat waktu itu finalnya itu yang melamanya Aqua Danone. Kalau Bapak lihat itu kan Aqua Danone itu bagus sekali kan itu. Tapi Aqua Danone kalah, kenapa? Karena Aqua Danone itu hanya pada proses. Dia tidak dari awal. Kalau di sini saya dari awal, dari core-nya, referensi sampai terus sampai evaluasi sampai grafiknya itu ada semua sehingga menang. Kemudian ada di Indomin Komandiri, program dari Thailand juga itu di Kalimantan Timur di perbatasan Indonesia Malaysia selama 6 tahun menjadi konsultan pendidikan di Kalimantan Timur. Kemudian KKS, kemudian pernah jadi kepala SMA juga selama 12 tahun. Di trainer sekarang PGN Saka, PGN itu Pertamina ya. Yang dulunya di SCBD pilihnya Arin Panigoro itu yang cukup keren. Kalau pas saya ke sana ngasih materi itu mesti mau masuk mesti pakai titik jarinya satpam.
mau ke kamar kecil, mau mandi, yang bukakan harus pakai satpam. Atas veto. Jadi kalau mau keluar dulu kalau sudah, karena orang lain tidak bisa masuk. Begitu pengamanannya secara ketat di CBB itu. Hotel saya itu pasti biasa, saya pernah hotel saya itu biasa, hotel saya itu pasti biasa. Di situ tidak sangat-sangat kemudian sekarang menjadi pelatih ahli, asesor sama Pak Fauzan ya waktu itu saya. Nah karena saya kebetulan di pelatih ahli, asesornya off dulu karena nggak mungkin bisa berangkat. Sama Pak Fauzan juga dulu berkelana di Jombang, di Jember, di Lamongan. Nah sekarang menjadi pelatih ahli, satu kegiatan yang banyak kita laku dan pikiran sekarang ini hal baru kita kembangkan. Barangkali itu yang kita akan kembali ke Bapak sekalian. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa memahami konsep beberapa hal. Yang pertama, paradigma baru pembelajaran. Saya kira sudah biasa lah itu Pak Guru bagaimana student center dikembangkan. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran memberikan peluang perbedaan terhadap siswa kita. Yang ketiga, proyek profil pelajar Pancasila. Ini hal yang baru yang mungkin belum pernah ada sebutnya dulu. Kemudian KSP, kalau KSP itu nanti domainnya di kepala sekolah ya, karena itu sama dengan KTSP kalau zaman kemarin. Ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, KSP ini atau KTSP ya, tahun 2013. Kemudian ada modul ajar. Saya tak akan pernah berani mengatakan begini. KSP itu adalah pengganti KTSP tidak. Kenapa? Kalau Gubernur mengatakan KSP itu padanan dari KTSP. Kenapa? Kalau pengganti itu kan artinya karena ada yang sama, kenapa diganti begitu? Sama dengan modul ajar. Modul ajar juga adalah sinonim dari RTP. Kalau sekarang menggunakan kata RTP boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nggak keren. Menjadi modul ajar. Jadi saya bilang bukan pengganti, tapi ini padanan sinonimnya. Karena pada beberapa perbedaan di situ ada perbedaan ada. Kemudian ada modul project. Nah, ya Bapak nanti harapan kita Bapak Ibu bisa memahami walau belum sampai pada praktek menulis Pak ya. Tapi memahami paling tidak modul ajar, KSP, modul ajar dan modul project. Karena ini kuncinya. Bapak nanti akan mengalami itu, melakukan itu. Nanti mungkin KSP sebentar aja karena itu domainnya kepala sekolah, kepala madrasah. Jadi begitu. Nah, oke, sebelum itu Bapak sekalian, sebagai ritual awal, mohon pulpen dipegang di tangan kiri. Pulpen dipegang tangan kiri, pulpennya, bukunya disiapkan, kertasnya disiapkan. Ini ritual seperti itu memang ritualnya. Nah, kalau sudah tulis nama ibu di kertas paling atas dengan tangan kiri. Tulis nama ibu dengan tangan kiri di kertas itu. Nama lengkap lo ya. Lagi bukan. Nama sendiri kok. Nama sendiri. Oh bukan. Nama sendiri, nama masing-masing. Nama masing-masing. Sudah, nama ibu bapak ya. Kamu tangan gitu ya. Oke. Di bawahnya tulis alamat. Turun Bu ya. Di bawahnya tulis alamat jenengan. Alamat jenengan, nama asli. Di bawahnya nama jenengan. Alamat. Kemudian di bawahnya tuh. Oke, nanti begitu. Mantun nama alamat. Habis nama alamat. Di bawahnya tulis M besar, maksudnya M besar itu nggak harus gede tapi M kapital maksudnya. Dari diri. Sin kecil nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. M tak sin gede. Yang kapital M saja. Dari diri. Mulai dari diri.
E kapital. Diteruskan eksplorasi konsep. Konsep. Contoh keterangan di situ. Di bawah R kapital ya. Ruang kolaborasi, terusannya ruang kolaborasi. Ruang karena di R besar ya, maka ruang kolaborasi. Oke. Kemudian di bawah R lagi kontekstual. Ya kan iya. Kontekstual. Keliru. Kontekstual. Iya begitu kan. Kemudian di bawahnya D kapital E kapital kolaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman.